Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar bersama Smart Management Event Organizer. Perkenalkan, saya Dwi Anindya selaku host pada webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta yang mengikuti Zoom maupun yang menonton melalui YouTube. Sedikit informasi bahwa peserta akan mendapatkan sertifikat setelah selesai mengikuti webinar. Iya dah, gaya banyu iki gak apa-apa. Menonton melalui YouTube. Oh, dawa lho. Dawa mau gak nyiram ngono kok. Ya jalan. Kok kare di Dimohon peserta untuk mute dulu ya teman-teman. Oke, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti webinar dengan judul Dari Kain Perca Jadi Produk Keren. Kita bakal belajar banyak hal seru nih dari Kak Raini Alpa November. Beliau ahlinya dalam mengolah kain perca jadi produk yang bernilai jual tinggi. Bayangin aja kain perca yang biasanya dibuang bisa disulap jadi barang-barang kece dan menghasilkan cuan. Baik, langsung saja kita sambut Kak Raini Alpa November. Kepada Kak Raini, kami persilahkan. Ya, halo Kak Anindya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Raini, saya pengrajin kerajinan kain perca. Asalnya dari Malang. Mungkin ada teman-teman di sini yang dari Malang, sekota dengan saya. Halo Kak, sepertinya nge-freeze ya. Kak Nindya, Kak Anindya, sepertinya masih hilang sinyal. Nah, kita bergabung lagi Kak Anindya. Kita lanjutkan? Baik, lanjut dulu. Mohon maaf tadi sinyalnya hilang. Iya, nggak apa. Iya. Eh, saya lanjutkan perkenalan. Tadi sudah saya sebutkan, saya berasal dari Kota Malang dan saya sudah melakukan usaha ini sejak tahun 2016. Jadi sebelumnya saya adalah penjahit pakaian, kemudian karena sudah beberapa waktu kain perca itu jadi menumpuk, saya coba untuk membuat sesuatu yang lain selain pakaian. Jadi saya coba bikin tas, bikin dompet, kemudian sarung bantal, taplak, dan sebagainya. Ternyata dari situ ada peminatnya. Jadi akhirnya saya berpikir lagi, lebih baik mungkin saya membantu mengolah perca untuk membantu mengurangi sampah
tekstil ya. Jadi tahun 2016 saya memutuskan untuk fokus pada kain perca dan berhenti untuk menjadi penjahit pakaian. Demikian Kak Nindya perkenalan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Kak Nindya? Baik, mungkin sesi selanjutnya langsung saja Ibu untuk pemaparan materi. Oke, saya lanjutkan. Saya di bidang kerajinan perca ini, selain saya memproduksi, saya juga memberikan pelatihan-pelatihan, baik itu di lingkungan sekitar saya, dari mulai ibu-ibu PKK, maupun teman-teman crafter di sekitar Malang. Jadi ada eh, pelatihan atau workshop itu yang berbayar, ada juga yang nggak berbayar. Mungkin dari teman-teman di sini kalau ada yang berdomisili di sekitar Malang, boleh belajar ke tempat saya. Nanti kita janjian jamnya dan harinya bisa baik perorangan maupun berkelompok. Jadi saya selain berusaha dan memberi workshop, juga saya sebenarnya juga punya keinginan meskipun dari hal yang sangat kecil, saya ingin menjadi satu dari sekian banyak orang yang berusaha untuk membantu mengurangi beban bumi dari limbah tekstil. Caranya dengan mengolah bahan-bahan itu menjadi sebuah produk yang kreatif, yang bisa bernilai ekonomi. Jadi pangsa pasar saya saat ini masih di sekitar Kota Malang, banyak pelanggan. Kemudian juga di Kota Surabaya, kemudian Jakarta juga banyak pelanggan saya, kemudian Sumatera, dan ada juga yang di Sydney. Kebetulan saya juga punya pelanggan di Sydney. Dan saat ini saya juga sedang belajar untuk mempersiapkan penjualan ke luar negeri untuk persiapan ekspor produk-produk saya. Demikian. Dan selama menjalankan usaha, saya di sini bukan sebenarnya tadi Mbak Anindya menyebutkan bahwa saya ahli, gitu ya. Sebenarnya masih bukan ahli, Mbak. Jadi masih terus belajar. Ada yang lebih ahli dari saya dan pengolahan kain perca ini juga ada berbagai macam teknik. Jadi kita punya istilah lain dari kain perca ini yaitu patchwork. Patchwork adalah menggabungkan kain-kain kecil, kain perca, menjadi suatu motif yang baru. Nah, itu istilahnya kenapa patchwork atau terdengar asing karena memang kerajinan ini asalnya dari Eropa dan Amerika. Jadi banyak digemari di daerah sana gitu. Nah, untuk di Indonesia kita mengenalnya sebagai kerajinan patchwork. Jadi banyak teknik seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga dengan menggabungkan perca itu dengan mesin jahit, ada juga yang menggabungkan perca itu dengan teknik jahit tangan atau hand stitch. Nah, nanti setelah perca-perca itu digabung, eh, ada ada yang melapisinya dengan dakron, kemudian di quilting. Nah, quilting itu adalah menjahit 3 lapisan kain, jadi lapisan patchwork di bagian atas, kemudian di tengahnya ada dakron, kemudian kain lagi di eh, lapisan terbawah. Nah, itu namanya quilting. Dan itu digemarin. Dan di Indonesia penggemarnya juga mulai banyak dan orang-orang di Indonesia juga mulai peduli dengan lingkungan, mulai peduli dengan tidak membuang kain perca
langsung ke tempat sampah, tetapi mulai peduli untuk mengolahnya. Jadi kerajinan kain perca saat ini di Indonesia juga sudah mulai dikenal dan mulai naik daun. Demikian, Mbak. Mungkin kalau mau melihat produk-produk saya ada beberapa contoh. Nah, seperti ini sarung bantal, nggak kelihatan ya, karena ada background ininya ya, virtual backgroundnya. Ya, ada juga tempat tisu. Nah, saat ini saya sedang fokus di home decor, jadi lebih banyak produksi di sarung bantal kursi, taplak, dan hiasan dinding. Nah, itu nanti yang akan jadi produk unggulan kami untuk pemasaran ekspor. Demikian, Mbak. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kok terus apa? Terus berkutat di usaha ini? Kenapa kok sudah dari tahun 2016 sampai sekarang masih bertahan di industri ini ya? Salah satunya memang dulu mengawalinya dari hobi. Jadi hobi, kemudian karena banyak peminat, jadinya hobi yang dibayar. Nah, selain itu, kerajinan kain perca ini adalah juga merupakan terapi. Jadi untuk membuat sebuah patchwork atau motif yang lain dari kain-kain perca tersebut, itu kita dituntut untuk kreatif, dituntut untuk menghitung berapa banyak kain perca yang kita butuhkan. Kemudian berapa ukuran yang harus dipotong. Kemudian harus memilah-milah motif dan sebagainya. Nah, itu membuat otak kita terus dituntut untuk berpikir. Nah, jadi kita akan eh, selalu kreatif gitu. Nggak akan kekurangan ide untuk mengolah kain perca itu. Nah, begitu Mbak Anin ya, sekilas. Bu, izin bertanya, apa Iya. sih yang mendasari atau ide yang bikin tercetusnya ide usaha craft dari kain perca gitu? Ya, ya, seperti tadi saya sebutkan di awal. Jadi kepedulian adanya banyaknya kain perca. Bayangkan saya sebagai satu orang penjahit itu punya kain perca itu banyak banget, Mbak. Jadi sampai rumah itu penuh dengan kain perca berkarung-karung. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk mengolah itu dan menampung perca-perca dari teman-teman penjahit lain maksudnya. Tetapi karena setelah berjalannya waktu, saya harus memilih dari berbagai macam kain itu fokus di satu kain saja yang saya olah. Jadi saya saat ini fokus pada kain katun. Sedangkan untuk kain-kain yang seperti yang licin-licin seperti satin, brokat dan sebagainya, itu saya salurkan kepada teman-teman crafter lain yang mengolah kain itu. Jadi yang licin-licin itu biasanya dijadikan aksesoris oleh teman-teman crafter aksesoris kain perca. Berarti dari yang awalnya itu limbah dari jahit itu Iya, di- dikurangi dengan kreativitas kain perca gitu ya, Bu? iya betul Kak. Jadi saya itu dulu berhenti jadi penjahit itu karena ingin mengolah kain perca itu menjadi produk yang bisa dijual gitu. Dan saat ini di sekitar saya, ibu-ibu rumah tangga di sekitar saya, ibu-ibu PKK itu juga sudah banyak belajar dan sudah juga mencoba membuat produksi-produksi kain dari kerajinan kain perca ini gitu. Baik, pastinya kan dalam berwirausaha itu ada lika-liku perjalanannya ya, Bu.
Nah, Iya, pengalaman apa sih yang paling tidak terlupakan sampai saat ini iya. dalam Nah, pengalaman selama ini, ya awalnya kan memang karena saya nggak ada basic marketing ya Mbak ya, jadi bisa memproduksi, tetapi sulit untuk memasarkan. Itu yang saya rasakan gitu ya. Kemudian saya intinya itu nggak berhenti belajar Mbak. Jadi saya berusaha untuk belajar seperti digital marketing, bagaimana membuat fotografi yang bagus, bagaimana membuat video itu sampai sekarang pun masih belajar. Jadi dari sana setelah mengenal dunia online cukup lumayan untuk penjualannya, begitu Mbak. Itu oke, yang paling berkesan. Kemudian suka dukanya mungkin yang juga dialami, suka duka yang lain yang mungkin dialami oleh UMKM yang lain seperti saya. Di antaranya itu adalah dalam hal karyawan, Mbak. Jadi saya itu tidak pernah untuk apa ya untuk memendam ilmu saya. Jadi kalau ada yang bertanya, pasti saya jawab dengan semua ilmu yang saya miliki gitu. Nah, beberapa kali kan karyawan tuh keluar masuk, penjahit itu juga keluar masuk. Jadi kalau udah pinter gitu kan, rata-rata keluar gitu. Nah, kalau saya nggak apa-apa, saya malah seneng gitu. Jadi mereka bisa buka usaha sendiri dan mandiri gitu. Nah, tapi duka di saya adalah saya harus hire orang baru dan memberikan pelatihan kepada orang yang baru. Nah, itu baik. yang sering terjadi gitu. Baik, berarti yang dari awalnya itu eh, kerja di ibu, terus buka usaha sendiri gitu ya, Bu. Jadi dukanya Iya, di situ. Eh, iya, nggak apa-apa. oke, Saat ini sih masih ada juga yang bantu, cuman saya saat ini sementara belum karyawan tetap, jadi masih partner gitu, jadi freelance, freelance atau lepas gitu. Maksudnya kalau ada kerjaan nanti kami hubungi, kalau bisa kita handle sendiri ya kita handle sendiri gitu. baik. Kan dari awal kan ibu tidak tidak ada kayak basic marketing gitu ya, Bu. Nah, Iya. itu eh, cara apa sih yang dilakukan ibu untuk mendapatkan pembeli pertama? Kebetulan pembeli pertama awal-awal itu adalah langganan-langganan saya yang dulu menjahit menjahit baju ke saya. Jadi ketika saya menyebutkan bahwa saya sudah nggak menjahit baju lagi, tetapi produk saya sekarang adalah tas, dompet, dan home decor, mulai dari mereka itu mengorder gitu. Nah, jadi setelah itu ya dari mulut ke mulut, itu dari pelanggan awal saya, kemudian teman-temannya, dan seterusnya begitu. Dari tetangga-tetangga juga, teman-teman juga. Nah, itulah pentingnya kita punya apa ya networking. Iya, betul. Iya. Untuk sosmednya namanya apa ya, Bu? Untuk Kalau Mas sosmednya itu saya sekarang di Instagram itu Percanisya. Percanesha, Ya, baik. mungkin bisa di-follow oleh teman-teman nanti kalau ada yang suka dengan kerajinan kain perca atau ingin mengetahui lebih banyak tentang Percanisya. Baik. Terkait legalitas untuk usaha bidang craft, itu legalitas apa saja yang harus dimiliki, Bu? Kalau legalitas itu tidak terlalu banyak tuntutan, tidak seperti eh, Hanya Mamin ya, makanan dan minuman. minum. Kalau craft itu selama ini saya NIB, nomor induk berusaha, dan sertifikat merek itu sudah cukup. Dan tentunya NPWP kalau ada NPWP itu lebih baik.
Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan juga untuk pertanyaannya di kolom chat ya, teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya Bu dari saya. Ya. Hal tersulit apa yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Hal tersulit, apa ya hal tersulit ya? Rasanya sih enjoy-enjoy aja Mbak selama ini gitu. Jadi banyak teman-teman yang membantu dan juga saya juga karena binaan dari Diskopindah Kota Malang juga banyak mendapat perhatian gitu ya. Jadi rasa-rasanya hal-hal yang sulit itu kok belum belum pernah mengalami gitu ya. Berarti enjoy gitu nih Bu, Enjoy, intinya enjoy Mbak. Jadi semuanya kita keinginan gitu nih Bu. jalani aja. Ya, ini ada teman-teman saya yang bergabung ini rupanya. Baik, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar nih. Hmm. Ekspor, apakah melalui agensi atau proses sendiri, Bu? Karena kalau dilihat-lihat, peluang ekspor kan lumayan lumayan itu buat ditekuni gitu, Bu. Ini masih belajar Mbak Anindya. Saya masih belajar untuk ekspor. Jadi saat ini masih mulai bergabung dengan komunitas-komunitas ekspor dan mulai eh, belajar mempersiapkan produk-produk yang saya buat itu standarisasinya bagaimana kalau untuk diekspor gitu. Ya, jadi belum belum eh, diekspor secara langsung. Jadi kalau sebelumnya yang saya punya langganan itu di Sydney itu adalah eh, karena kenal gitu. Jadi dan sistemnya juga bukan kita mengirim secara langsung dari saya di Malang, tidak. Jadi masih hand carry. Jadi seperti just tip gitu loh, Mbak. Jadi kalau ada yang ke sedang ke Indonesia gitu, pada titip gitu, setelah produknya jadi saya titipkan ke mereka, lalu baru dibawa ke Sydney gitu. Jadi untuk ekspor dalam jumlah yang besar kita masih mempersiapkan saat ini. Nah, mungkin juga melalui agensi, Mbak. Jadi mungkin istilahnya sekarang agregator ya, agregator ekspor. Nah, dalam tahun ini itu planning kami adalah bersama agregator ekspor di Malang itu mempersiapkan tahun ini untuk bisa ekspor. Kemungkinan planning pertama di tahun ini adalah ke London. Mohon doanya aja. Amin. Semoga dilanjutkan gitu, Bu. Baik, berarti itu just tip ya, Bu. Masih sistem just tip untuk sekarang ini. Masih ya ya semacam itu, semacam itu. Ada yang bawain gitu, Mbak. Ada yang membawakan produk saya ke eh, luar negeri gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Romla. Ya, Apa saja yang direkomendasikan untuk membuat produk berkualitas dari kain perca? oh Silahkan Ibu ya, untuk dijawab. iya. Halo Ibu Romla. Ya, untuk pertanyaannya, untuk saya sendiri lebih memfokuskan pada kain katun. Kain katun itu bisa berupa kain batik, atau selain kain katun, kita punya kain wastra Nusantara itu yang cantik-cantik. Jadi seperti songket, tenun, itu sebenarnya bisa kita jadikan kerajinan kain perca. Cuman untuk saya, kalau apalagi masih pemula, itu lebih baik kain katun. Jadi untuk batik-batik yang katun, bukan yang licin.
karena itu lebih mudah untuk dijahit dan hasilnya bisa lebih rapi. Kecuali kalau memang kita sudah terbiasa menjahit, untuk kain-kain yang licin itu eh, boleh digunakan. Nah, untuk saat ini saya sendiri menggunakan kain perca batik Bali. Kebetulan saat ini saya sudah tidak bisa menampung juga dari teman-teman di sekitar saya, penjahit di sekitar saya. Saya sekarang karena kain perca saya sendiri itu sudah banyak banget. Jadi saat ini saya mengolah kain perca saya sendiri. Jadi yang bagus untuk digunakan itu adalah kain katun. Gitu. Terutama kalau kita produk dari Indonesia, usahakan kita punya ciri khas. Jadi yang dipakai adalah kain-kain batik. Demikian, Ibu Romlah. Baik, Kita, dari kain-kain yang eh, seperti batik gitu ya Bu, otomatis kan kain batik sendiri itu punya nilai jual yang besar gitu Bu. Itu dari Ibu sendiri untuk menyesuaikan harganya itu gimana Bu? Kan oh iya. nih, Iya, saya kan dari kain perca ya, Kak ya. Tapi meskipun kain perca itu kita harus hargain. Kenapa? Karena suatu hari akan ada misalnya order dalam jumlah banyak, misalnya souvenir gitu kan. Biasanya kalau souvenir tuh mintanya dia seragam dengan motif yang sama dan warna yang sama. Nah, dari situ kita tentunya tidak bisa menggunakan kain perca. Nah, kalau dari eh, situ kan kita harus menghitung bahwa harga per meternya itu berapa. Sama demikian juga dengan kain perca, kita juga harus memperhitungkan kain perca itu biasanya kan kita hitung dengan kiloan. Jadi harga per kilo berapa. Nah, dari harga per kilo itu kemudian bisa jadi berapa produk. Kemudian bahan-bahan penunjangnya apa saja. Nah, setelah itu ongkos jahitnya, ongkos desainnya, sampai finishing produk, kemudian packaging. Nah, semuanya itu kita hitung. Disitulah kita baru bisa menentukan harga. Demikian, Mbak. Jadi memang jatuhnya harganya memang agak tinggi ya, karena untuk mengolah kain perca sendiri itu membutuhkan keterampilan khusus dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, cukup lama lah untuk mengolahnya ya. Jadi untuk biaya tenaga kerja pastinya juga lebih banyak gitu untuk pengeluarannya. Jadi kerajinan kain perca ini tentu saja untuk harga pasti eh, agak mahal ya mungkin di kita. Iya, demikian Mbak. baik, terima kasih Ibu. Eh, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi Mbak. Baik, ada pertanyaan lagi. Ibu Reni punya inspirasi tidak ya buat mendesain produk dari kain perca? Hmm. Boleh langsung dijawab aja Ibu. Oh ya, bahan apa saja yang direkomendasikan? Ah, maaf, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya dari Kak Romlah. Ibu Reni punya inspirasi tidak ya buat mendesain produk Oh, dari kain perca? oh ya, ini pertanyaan kedua ya. Tadi yang saya baca pertanyaan pertama. Oke, kalau inspirasi itu sekarang kita tidak pernah kekurangan, burunglah ya. Jadi saya banyak juga melihat inspirasi dari crafter-crafter yang lain gitu. Kemudian dari Pinterest yang kita tahu saat ini juga banyak contoh-contoh yang bisa kita
adopt ya, kita adaptasikan ke produk kita. Tentu saja dengan memperhitungkan apakah desain tersebut mempunyai eh, hak paten atau tidak. Jadi dari inspirasi yang kita dapat, kita bisa olah kembali, kemudian kita desain dengan ciri khas kita, kemudian kita buat sebuah produk yang baru. Jadi kalau melihat inspirasi dari karya orang lain, jangan sampai kita meniru dengan plek ketiplek gitu ya. Jadi dan juga dipertimbangkan dia punya hak paten atau tidak untuk desain. Kalau dia punya haki itu hak kekayaan intelektual, jadi desainnya sudah dipatenkan dan tidak boleh dicontoh. Nah, itu jangan diambil gitu. Karena kita akan tentu saja menghadapi masalah hukum nantinya. Itu Bu Romla. Baik, apakah Ibu juga menggunakan AI untuk mencari ide atau menciptakan desain produk, Bu? Oh ya, AI ya. Memang sekarang lagi zamannya AI, Mbak ya. Saya juga menggunakan AI tentu saja untuk mendesain dan untuk terutama kalau membuat konten di Instagram, untuk membuat caption dan sebagainya, itu tentu saja menggunakan bantuan AI. Baik, eh, berarti tidak tidak jauh-jauh juga Ibu memanfaatkan AI Ibu untuk berkreativitas. Iya dong, Mbak. Kita harus mengikuti zaman, jangan sampai ketinggalan. Nanti Betul. kalau kita nggak mengikuti teknologi yang ada sekarang, kita akan tergilas oleh teknologi. Betul. Ya, Baik, ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Asri Wulandari. iya, Em, Kain perca ini apakah bisa dikombinasikan dengan kain-kain lain untuk pengerjaan tas atau dompet? iya bisa. Kalau di saya, itu saya mengkombinasikannya dengan kain perca denim. Jadi benar-benar juga kain perca, tapi dia denim atau kain jeans. Nah, dari mana saya dapatkan kain jeans ini adalah dari pabrik garment. Di Malang itu ada sebuah pabrik garment yang memproduksi pakaian dari bahan jeans. Nah, saya mengambil kain perca dari sana yang kebetulan masih lebar-lebar gitu, Mbak Anindia. Nah, kemudian saya juga mengkombinasikan kain katun tadi dengan kain linen atau kain drill atau kain kanvas atau kain belaju atau juga kain twill demikian. Jadi sebenarnya banyak sekali kreativitas yang bisa kita lakukan dengan kain perca. Bisa digabungkan dengan beberapa jenis kain, tetapi kita harus memperhatikan eh, kecocokannya saja. Jadi kalau kainnya tidak mengkilap, jangan digabung dengan kain yang mengkilap demikian. Tapi kalau memang punya apa inspirasi yang bisa menggabungkannya, boleh silahkan gitu. Terus selain kain, kita juga bisa menggabungkannya dengan kulit. Kulit sintetis itu juga bisa untuk mengkombinasi. Atau kita kadang menyebutnya apa? Kulit sintetis atau Oscar. Ada yang menyebut Oscar. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak semuanya total kain perca juga kalau untuk tas tidak melulu kain katun juga. Jadi saya kadang mengkombinasi untuk talinya itu saya buat kulit sintetis. Demikian. Baik, terkait salah satu yang jadi permasalahan adalah turn off karyawan. Nah, apakah Ibu sudah menerapkan kontrak kerja atau apakah karyawan yang selama ini bekerja di Ibu memang sulit ketika diberikan persyaratan dengan kontrak, Bu? Oh, kalau saya memang belum menerapkan. Jadi eh, saya menerima karyawan itu berdasarkan apa ya kesepakatan bersama. Jadi mungkin ini masukan juga.
nantinya tentunya akan ada kontrak secara tertulis supaya dalam jangka waktu tertentu saya tidak perlu mengkhawatirkan keluar masuk. Betul ya Mbak Anindya ya. Iya, memang selama ini saya memang belum menerapkan karena kita bekerja berdasarkan kekeluargaan demikian. Jadi eh, masih belum ada kontrak. Baik, Ibu. Hmm. Baik, bagi teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar ya, teman-teman. Saya ada pertanyaan lagi, Ibu. Iya, silahkan. Untuk menyambung kain perca agar hasilnya kuat dan eh, estetis gitu, teknik apa aja sih yang bisa ada tekniknya atau gimana, Bu? Ya, banyak sekali kita teknik tadi seperti yang kalau jahit mesin itu juga kita bisa. Kemudian kalau teknik jahit tangan itu ada yang kita sebut dengan aplik, piece aplik, jadi teknik jahit tangan, tetapi jahitannya itu tersembunyi, Mbak. Jadi ketika kain perca dibentuk menjadi misalkan bentuk bunga seperti itu, maka kita tempelkan kepada kain yang lebih lebar, kemudian kita jahit menggunakan jahit tersembunyi atau kita sebutnya sum dalam, jahit sum dalam atau dalam bahasa Inggris itu backstitch. Jadi jahitannya itu nggak kelihatan. Nah, itu ada teknik jahit tangan seperti itu. Kemudian untuk jahit mesin ada juga yang jahit mesin itu kita potong-potong kain sesuai ukuran pola yang kita inginkan, lalu kita jahit. Ada juga yang menggunakan namanya teknik paper piecing. Nanti mungkin bisa teman-teman melihat di Google atau di YouTube teknik paper piecing itu yang seperti apa. Nah, paper piecing itu adalah kita menggunakan paper, kertas. Jadi kain perca kita jahit di atas kertas yang sudah ada polanya, kemudian kita bentuk menjadi pola yang sesuai dengan kita inginkan dengan menggunakan bantuan kertas. Jadi kita tidak perlu memotong-motong sesuai dengan pola atau dengan ukuran, tetapi kita kain perca yang ada disesuaikan dengan pola yang di atas kertas, lalu kita jahit langsung di atas kertas. Jadi nanti hasilnya akan mengikuti pola yang di atas kertas. Jadi langsung rapi. Nggak perlu menghitung ukuran atau memotong sesuai ukuran yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan teknik paper piecing. Jadi tetap ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mesin jahit dan dengan jahit tangan. Pada umumnya crafter-crafter itu eh, memanfaatkan eh, teknik jahit tangan itu ketika mereka eh, dalam perjalanan misalnya, atau menunggu antri dokter biar nggak bosen, atau menunggu sesuatu yang lama gitu, menjemukan gitu ya. Mereka biasanya mengisi waktu dengan menggunakan teknik jahit tangan itu. Seperti kita mungkin kalau sering tahu kan crafter-crafter rajut itu kemana-mana juga bawa rajutan gitu ya untuk mengisi waktu. Nah, di kerajinan kain perca juga ada teknik yang seperti itu, jahit tangan. Jadi bisa kita bawa kemana-mana. Baik, berarti ternyata ada tekniknya ya, Bu, yang Ya, harus diperhatikan. banyak beberapa teknik yang kita nggak bisa pelajari sekaligus, memang harus bertahap. Jadi ada dari basic-basicnya, kemudian meningkat ke yang lebih sulit. Nanti monggo kalau memang ada yang berminat untuk belajar, nanti bisa kita kolaborasi. Baik, mungkin ada beberapa orang yang menonton dan ingin memulai usaha di bidang ini. Bagaimana cara memulai bisnis craft dengan modal kecil, Bu? Oh ya, kalau memulai bisnis craft itu memang tidak banyak memerlukan modal, Mbak. Seperti saya di awal dulu juga memanfaatkan kain perca yang ada. Kemudian modal yang utama itu adalah memang ilmu.
Jadi belajar dan berguru pada orang-orang yang lebih memahami atau sudah terjun lebih dulu di kerajinan kain perca. Jadi itu modal yang sangat bermanfaat dan sangat besar. Untuk kain perca sendiri, waktu itu saya memang tidak membeli ya, karena banyak saya punya dan banyak juga dari teman-teman, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian jika tidak ada mesin jahit, misalkan, aduh saya mau memulai usaha kain perca, tapi mesin jahit kok nggak punya, ya bisa menggunakan dengan yang jahit tangan tadi. Mungkin tidak membuat yang besar-besar dulu, seperti tas, sarung bantal itu mungkin tidak dulu, tapi bisa membuat dari jenis-jenis kerajinan yang kecil-kecil, seperti gantungan kunci, nah seperti itu, atau dompet-dompet yang kecil-kecil itu, dompet angpau misalnya ini mau lebaran, nah itu bisa dari yang kecil-kecil dulu. Nah itu dengan yang kecil itu bahannya juga tidak terlalu banyak, modalnya juga tidak terlalu banyak. Jadi kita olah dulu yang ada, kita jual dulu yang ada. Nah, dari hasil itu kita kumpulkan, nanti pasti lama-lama bisa jadi besar gitu. Jadi nggak harus punya modal yang besar dulu baru berusaha, tapi dari yang ada dulu kita manfaatkan sehingga lama-kelamaan bisa menjadi besar. Baik, untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya, Ibu, bagaimana cara menentukan harga jual produk craft? Produk craft sebenarnya tidak jauh berbeda dengan produk makanan dan minuman. Harga jual itu adalah yang pertama dari bahan. Bahan yang kita beli itu harganya berapa. Kemudian waktu atau jam kerja untuk mengolah bahan tersebut hingga menjadi produk yang bisa siap dijual itu berapa yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu bahan-bahan penunjangnya juga harus kita hitung, seperti packaging itu juga harus dihitung. Kemudian biaya promosi juga kita harus masukkan. Misalnya kita mau beriklan atau kita mau share di teman-teman kita di grup-grup WA misalnya. Nah, seperti itu kan juga kita butuh untuk beli kuota dan sebagainya. Nah, itu harus kita masukkan. Nah, dari situ totalnya berapa, produk yang kita hasilkan berapa. Nah, dari situ kita akan ketemu cara menentukan harganya dari situ. Kita akan ketemu berapa biaya yang kita keluarkan. Kemudian setelah ketemu berapa biaya yang kita keluarkan, kita akan menambahkan berapa profit yang kita inginkan. Mungkin 10% atau 20% atau 30%. Nah, dari modal dan biaya kerja ditambah profit berapa yang kita inginkan, dari situ kita tentukan harga jualnya. Tentunya kalau harga jual eceran dan harga jual dalam jumlah yang besar juga harus berbeda. Kalau orang pesen misalnya untuk souvenir itu kan ratusan. Nah, kita juga harus kasih harga yang berbeda karena biasanya kalau kita membeli bahan dalam jumlah banyak juga eh, harga untuk kulaan ya istilahnya itu kan juga berbeda. Jadi kita hitung sesuai dengan order yang ada atau produk yang dihasilkan tuh berapa banyak. Baik, berarti kan tadi salah satunya itu kualitas bahan ya, Bu. Iya. Gimana sih cara memilih kain perca yang masih layak untuk dijadikan produk berkualitas, Bu? Cara memilah kain perca yang masih layak. Ya. Kebetulan kalau kain perca itu biasanya kan dari sisa produksi pakaian atau sisa produksi, kalau di saya sisa produksi produk-produk yang lain, yang kebetulan itu adalah kain yang memang masih baru, jadi bukan kain bekas. Cuman kalau dari pabrik garment biasanya memang dia sudah cukup lama tertimbun
Kemudian di situ ada kain-kain yang sudah eh, berjamur misalnya seperti itu atau berubah warna seperti itu. Nah, itu kita pilah. Kita pilahnya di sana. Jadi ukuran lebarnya berapa, terus kain itu masih bagus, masih kuat atau sudah merubul. Kadang ada dari pabrik gamer itu kalau dipegang kainnya itu sudah merubul. Nah, seperti itu kita tidak bisa pakai. Kemudian kita pilah lagi apakah kain itu kalau sudah lama dia akan eh, berbau yang kurang sedap. Nah, jika ada yang seperti itu, biasanya kita cuci dulu. Kita cuci dulu, kemudian baru kita gunakan. Kemudian dari pilah-pilah kain yang kita dapat, itu kita kumpulkan sesuai dengan warnanya. Misalnya kelompok warna biru, warna pink, warna oranye, dan sebagainya itu kita pilah-pilah. Kemudian ukurannya kita pilah-pilah. Kemudian motif-motifnya juga kita pilah-pilah. Motif yang besar-besar, motif yang kecil-kecil kita kumpulin sendiri. Nah, itu nantinya akan memudahkan dalam kita proses produksi. Nah, itu di situ Mbak cara memilahnya. Baik, saya ada pertanyaan lagi, Bu. Silakan. Apa perbedaan antara produk dari kain perca yang dibuat secara rumahan dan yang diproduksi secara massal gitu, Bu? Kain perca rumahan. Bedanya ya. Bedanya tentu saja di desain mungkin Mbak ya. Jadi desain itu kalau rumahan itu biasanya terbatas, stoknya terbatas. Jadi kita juga produksinya juga nggak terlalu banyak, jadi lebih eksklusif, jadi lebih tidak pasaran gitu. Jadi eh, produksinya kita misalnya ada satu desain gitu, kita produksinya nggak terlalu banyak gitu. Jadi em, limited edition lah istilahnya kalau kita boleh bilang ya. Jadi limited stock. Jadi kalau beli di produk rumahan itu tentu saja eh, nggak banyak yang ngembarin gitu. Jadi nggak mungkin nanti jalan-jalan terus ketemu di jalan dengan yang sama persis karena kita tahu kain perca itu pun stoknya terbatas, nggak banyak. Gitu. Nggak bisa sama persis antara satu produk dengan produk yang lainnya. Oh iya, Bu. Buat brandnya kan Percanesia. Inspirasi nama ini dari mana, Bu? Percanesia itu dari kata perca dan nesia. Perca itu kain perca dan nesia adalah Indonesia. Jadi eh, Percanesia itu saya ingin menggambarkan bahwa produk kita adalah kerajinan kain perca yang kain-kainnya itu adalah kain-kain khas Indonesia, wastra Nusantara seperti batik, tenun, soket dan lain-lain. Gitu. Jadi ketika orang membaca kata Percanesia tentu akan tergambar bahwa oh ini produk kain perca dan dari Indonesia. Demikian. Baik, baik bagi teman saya diketikkan di kolom komentar nih. Eh, Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ada pertanyaan lagi, Bu. Iya. Strategi apa sih yang digunakan untuk memasarkan produk berbahan kain perca ini agar lebih diminati masyarakat, Bu? Strategi pemasarannya, kalau selama ini saya memang lewat Instagram, WhatsApp bisnis, dan juga dari pameran-pameran gitu. Jadi kalau dari WhatsApp bisnis itu tentu saja karena teman-teman banyak yang kenal gitu. Jadi memang jejaring ini sangat penting, Mbak. Jadi dari teman-teman saya kan
mereka tahu bagaimana kualitas produk saya, kerapian jahitannya bagaimana, kekuatan jahitannya bagaimana. Nah, strategi yang paling kuat itulah adalah strategi dari mulut ke mulut. Jadi teman kita order, kita buatkan yang terbaik, kemudian mereka akan merekomendasikan kepada teman-temannya yang lain. Nah, dari situlah terbentuk jejaring pelanggan-pelanggan saya yang terus melakukan repeat order sampai sekarang demikian. Tapi kalau sekarang di Instagram sudah mulai ada iklan-iklan ya. Nah, saya sudah mulai mencoba beriklan di Instagram dan di Facebook juga. Di WhatsApp juga saya buatkan katalog. Jadi kalau ada mungkin teman-teman yang belum kenal, belum tahu produk saya, ketika melihat katalog, mereka akan mengetahui produk-produk saya dan juga eh, desain-desainnya, harga-harganya, dan bisa langsung diorder. Baik, berarti dari pameran dan by relasi gitu ya, Bu? Ya, betul. Kalau pameran kita itu kelebihannya adalah bisa bertemu dengan masyarakat secara langsung, bisa memperkenalkan secara langsung produk-produk kita, dan para pengunjung itu bisa melihat kualitas dari produk kita secara langsung. Beda dengan di foto, kadang orang itu tidak percaya bahwa yang di foto itu sebagus dengan aslinya. Tetapi kalau dengan pameran, begitu melihat produk yang kualitasnya bagus, maka mereka akan tertarik, baik saat itu atau ketika ada acara di lain hari, mereka akan melakukan order. Baik, bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendaur ulang kain perca, Bu? Kita hari ini kan semuanya sudah harus peduli dengan lingkungan ya Mbak. Kita hidup hari ini menggunakan bumi yang kita injak sekarang ini, dan bumi itu bukan cuma punya kita. Setelah kita meninggal, jangan sampai kita itu meninggalkan masalah untuk anak cucu kita. Meskipun hal yang saya lakukan ini mungkin berdampak sangat kecil untuk lingkungan, tetapi kalau ada orang-orang lain yang juga peduli dengan eh, membuang sampah atau peduli dengan supaya tidak mencemari lingkungan, tentunya bumi ini juga akan lebih baik gitu untuk anak-anak cucu kita. Nah, karena itu kita terus mengkampanyekan, ya nggak mengkampanyekan dalam bentuk yang harus masif atau gimana, setidaknya kita memberi contoh pada lingkungan kita atau diri kita sendiri selalu menggunakan produk-produk yang sustainability, yang berkelanjutan gitu ya, tidak, misal juga tidak menggunakan botol plastik. Kita membawa tumbler kemana-mana supaya tidak menambah sampah plastik. Kita tidak menggunakan tas kresek, tetapi menggunakan tas yang bisa dipakai untuk berulang-ulang. Nah, seperti itu. Nah, itu harus kita berikan contoh dari diri kita sendiri. Nah, itu yang diharapkan dari sana berdampak kepada setidaknya orang-orang di sekitar kita untuk peduli bahwa oh iya, ini lingkungan ini, bumi ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita itu dalam keadaan yang tetap baik seperti yang kita huni sekarang gitu. Baik, berarti nggak hanya bisnis bisnis ya, Bu, tapi lebih memikirkan untuk jangka panjangnya untuk bumi kita sendiri gitu. Betul, Mak. Bumi kita tempat tinggal kita. Iya, betul. Baik, sekalian kita promosi, Bu. Buat teman-teman misalnya mau pesen marketplace atau media sosial apa saja ya, Bu? Kalau media sosial bisa lewat Instagram atau WhatsApp bisnis, bisa langsung direct untuk order.
atau di Shopee juga ada. Namanya Percanesia, nama tokonya Percanesia. Di Instagram juga, Instagram Percanesia juga. Atau langsung ke admin kami di WA eh, Percanesia. Baik, bagi teman-teman yang ingin order bisa di sosial media Percanesia atau dengan admin nih, Bu. Dengan admin bisa. Apa Admin. boleh disebutkan nomor WA-nya? Oke. Nomor Bu, WA-nya. ada Nanti bisa dilihat di Instagram nomor WA-nya ada. baik, langsung saja ke Instagram Percanesia ya, teman-teman. Ya. Baik, saya ada pertanyaan terakhir, Ibu. Eh, Bagaimana sih tren fashion dan home decor saat ini memengaruhi desain produk berbahan kain perca? Karena kan sekarang kan lebih apa ya? Apalagi remaja-remaja sekarang itu lebih menyukai tren-tren fashion sesuai zamannya gitu ya, Bu. Apakah Ibu memperhatikan itu juga atau gimana, Bu? Iya, Mbak. Maaf bisa diulang. Ini tadi putus-putus sinyalnya di saya. Bagaimana tren fashion dan home decor saat ini bisa memengaruhi desain produk berbahan kain perca. Kan remaja saat ini termasuk saya gitu Bu, kan lebih suka fashion fashion. Apakah Ibu juga mempertimbangkan desain dengan tren fashion tersebut Bu? Ya, tentu saja, Mbak. Jadi, eh, saya sekarang juga membidik pangsa pasar Gen Z juga ya. Jadi desain-desain itu mulai mengikuti eh, desain saat ini atau warna-warna juga mulai mengikuti tren saat ini gitu. Jadi seperti warna-warna pastel yang kami punya itu adalah tren yang saat ini disukai oleh teman-teman Gen Z dan ibu-ibu mungkin ibu-ibu milenial. Nah, seperti itu kita juga menyesuaikan karena tentu saja yang seperti kita tahu pangsa pasar itu adalah yang saat ini terbesar gitu dan beberapa tahun ke depan juga masih besar potensi di sana. Jadi kita harus mengikuti bahwa pangsa pasar yang terbesar ada di situ dan jadi desain-desain yang saat ini ada juga kita ikuti, kita terapkan terutama di pemilihan warna. Betul sekali Bu, karena Gen Z itu lebih cenderung memilih warna warna yang Yang minimalis soft gitu. ya, ya. Betul, yang soft-soft. Baik, sekali lagi untuk teman-teman, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jadi Oke, saya selain punya usaha ini, saya juga ingin memberdayakan perempuan-perempuan di sekitar Mbak ya. Jadi eh, untuk pelatihan-pelatihan, workshop-workshop itu kalau memang ada yang berminat bisa nanti menghubungi. baik Ibu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, pesan Boleh. dan motivasi untuk peserta dan penonton yang ingin menekuni di bidang usaha craft. Untuk usaha craft itu yang pertama adalah kita harus punya rasa suka, rasa cinta akan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak hanya craft di berbagai bidang, kalau kita mulai dengan rasa suka dengan hal tersebut, itu kita bisa meningkatkannya untuk menjadi sebuah usaha. Dan kemudian ketika di tengah jalan ada berbagai masalah, ketika kita menyukai hal tersebut, itu masalah-masalah itu akan bisa kita lewati dengan baik.
Tapi kalau kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan, begitu kita menemukan masalah, kita akan berhenti. Jadi setiap usaha itu memang tidak langsung besar. Saya juga memulai dari eh, kecil ya, dari nol gitu. Tetapi saya selalu yakin selangkah demi selangkah kita harus terus maju, asalkan tidak berhenti, pada akhirnya kita akan sampai ke tujuan kita. Baik. Eh, Kami dari SMEO siap menyediakan media kalau mau membuka kelas atau workshop, Bu. Izin promo. Boleh. Nanti kita berkolaborasi ya, Mbak. Boleh. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin langsung saya tutup aja ya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Anindya sudah mengundang saya untuk membagi sharing di sini. Baik, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Raini Alpa November yang telah memberikan ilmu yang luar biasa. Dan selanjutnya akan ada webinar lagi dengan tema yang tidak kalah menarik. Untuk peserta, silakan menghubungi admin pendaftaran untuk mendapatkan e-sertifikat. Kunjungi website kami di www.smeo.my.id untuk mendapatkan informasi dan webinar lainnya. Saya, Anin, selaku host mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.